الحمد لله الذي أنعمنا بشهر رمضان الذي فيه أنزل القرآن هدى للناس والبينات من الهدى والفرقان وصل وسلم على سيدنا محمد وهو المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. Karena memasuki bulan Ramadan, semenjak kemarin kita membahas tentang fawaid, kelebihan bulan Ramadan ketimbang bulan-bulan yang lain. Dan bulan Ramadan ini Allah perintahkan kepada kita berpuasa seperti perintah terhadap orang-orang terdahulu, la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, aku fardukan kepada kalian puasa seperti aku fardukan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian termasuk kelompok orang yang bertakwa. Bahkan di dalam riwayat Abi Bana Salim menjelaskan di kitab ini puasa sudah difardukan dari mulainya Nabi Allah Adam alaihissalam. Kaifiatnya yang sedikit berbeda, caranya yang sedikit mungkin tidak sama, tapi puasa sudah dilakukan oleh Adam alaihissalam semenjak Nabi Allah Adam diturunkan oleh Allah dari surga ke bumi. Bahkan dalam riwayat Adam berpuasa setiap hari Jumat karena di hari itu Adam diturunkan, di hari itu Adam diwafatkan, dari hari itu pula Adam bertemu dengan Hawa ibunda kita semua. Alaihi wassalam. Begitupun Nabi Nuh juga disyariatkan puasa. Ketika Nabi Nuh mengarungi lautan di atas kapal selama berhari-hari, Nabi Nuh berpuasa. Begitupun Nabi Allah Ibrahim ketika menghadapi Namrud dan para tentara untuk mengajak mereka kepada ketauhidan, Nabi Allah Ibrahim berpuasa. Begitupun terjadi pada Nabi Allah Yaqub alaihissalam ketika Nabi Yusuf dibuang ke sumur, kemudian dia berpuasa kepada Allah agar mendapatkan jalan keluar dari permasalahannya. Begitupun Nabi Yusuf ketika dipenjarakan di penjara, di dalam riwayat Nabi Allah Yusuf berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam penjara tersebut. Begitupun terjadi kepada Nabi Musa, Isa dan seterusnya. Bahkan Nabi Yunus alaihissalam ketika dimakan kan di dalam dasar lautan, kemudian dia berpuasa kepada Allah sambil mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci Allah dan Tuhan selainnya, sungguhnya kami termasuk kelompok orang-orang yang berpuasa walaupun berbeda kaifiyat umat terdahulu dengan kita. Di dalam puasa di situ dijelaskan kullu hadin bi'asra tadi ada sebabnya tindak filatiam inna li wa na'udzu. Dalam riwayat hadis Allah berfirman, setiap perbuatan baik itu ada 10 sampai 700 kelipatan. Setiap perbuatan baik, tapi pasti ada ukurannya. Berbuat baik ini dapat 10 kebaikan, berbuat seperti ini dapat 100, berbuat seperti ini dapat 700 kebaikan. Ya, illa siyam fa innahu li wa ana a'udzu. Kecuali puasa sungguhnya untukku dan aku yang bakal membalasnya. Kemarin sudah dijelaskan hikmahnya apa? Di situ puasa sungguhnya untukku dan aku yang akan membalasnya. Karena di dalam riwayat ada seseorang yang melakukan berpuasa sedangkan dia pernah menzalimi orang lain, pernah mengambil hak-hak orang lain, pernah melakukan curang terhadap orang lain, pernah berlaku kasar terhadap orang lain, baik dari perkataan, perbuatan atau tingkah lakunya. Tapi dia berpuasa dan masih dalam keadaan
keadaan husnul khatimah. Maka di situ Allah simpankan baginya amal kebaikan. Karena nanti ketika di persidangan Allah, Habib Anta Salim menjelaskan di persidangan Allah kelak semua amalan manusia akan ditampakkan. Dan ketika ditampakkan tersebut, ada dia sudah mau terbebaskan, ada orang yang mengeluh kepada Allah, ya Allah tunggu sebentar. Dia orang tersebut bahwa tubuhnya pernah membuat zalim kepadaku. Dia pernah membuat sesuatu yang tidak pada pada diri. Akhirnya Allah ambilkan kebaikannya, diberikan kepada orang yang dibuat zalim. Hingga habis kebaikannya, kemudian dia tidak memiliki apapun dari kebaikan, kecuali tinggal keburukan. Maka Allah memerintahkan kepada malaikatnya ambil keburukan orang-orang yang dibuat zalim sama ini orang, sehingga terbayarkan lunas semua. Sehingga diambillah keburukan-keburukan orang yang memiliki sengketa kepada ini orang, sehingga bertambah banyak keburukannya dan kebaikannya sudah tidak ada lagi. Ketika kebaikannya sudah tidak ada lagi, yang paling pantas untuk diterima apa? Dia nggak punya kebaikan, keburukannya banyak. Yang paling pantas adalah masuk ke dalam api neraka. Tapi Allah keluarkan, saat itu baru Allah bukakan, Allah keluarkan fadilah daripada puasanya. Makanya kita harus berpuasa dengan betul. Lagi apa ini uliwana azim. Allah tunjukkan dan di situ luar biasa. Betapa agungnya Allah, kedermawanan Allah membalas dia dengan satu kali puasa dengan nilai yang tidak terhingga sehingga memiliki lagi kebaikan-kebaikan yang banyak. Hikmahnya di situ kata Habib Anta Salim di dalam kitab. Ini dijelaskan kitab Bughyatul Talib mafhum fi Bisadil Ba'dul Ahkam Al-Fiqhiyah. Di situ dijelaskan. Jadi hikmah berpuasa tersebut itu. Ya. Jadi jagalah puasa kita betul-betul supaya kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang tidak ternilai. Kebaikan-kebaikan yang tidak bisa kita dapatkan kepada selain apapun. Illa tiyam fa innahu li wa ana azizli. Karena sungguhnya puasa untukku dan aku yang akan membalasnya. Dalam riwayat yang lain dijelaskan farhatan liqa'in, farhatan indal iftar wa farhatan indal liqa'i rabbih. Dua kebahagiaan yang diterima orang yang berpuasa. Yang pertama di dunia ketika dia berbuka, yang kedua ketika dia berjumpa dengan indal iftar. Di sini kita sampai pada pembahasan makna hulul famsa'in mahum siwa al-sa'in. Bagaimana hukumnya bau mulut dan bagaimana menggunakan siwak. Siwak segala sesuatu yang kita gosokkan menggunakan udul arok, menggunakan kayu arok. Siwak itu logatan kulmayata. Setiap apa yang kita gosokkan itu siwak. Dengan sesuatu yang keras, dengan sesuatu yang lembek. Tapi yang dimaksud siwak di sini adalah segala sesuatu yang kita gosokkan kita dengan menggunakan udul arok atau apapun yang berbentuk kasar, itu dinamakan siwak. Nah, bagaimana hukumnya dengan pasta gigi dan sebagainya? Kalau pasta gigi, Al-Faqih meyakini karena itu ada suatu enzimnya, ada suatu rasa. Ketika kita mengikat gigi pasti ada rasa, dan rasa itu nyampe ke tenggorokan. Jadi menurut Al-Faqih lebih baik dihindari karena dapat membatalkan puasa. Segala sesuatu ain yang bisa masuk ke dalam tenggorokan, segala sesuatu ain, apa itu ain? Ain itu adalah sesuatu yang memiliki rasa atau bentuk atau apapun yang masuk ke dalam tenggorokan, maka hukum puasanya batal. Jadi kalau mau sikat gigi lebih baik sikat giginya sebelum apa? Sebelum masuk waktu fajar, sebelum masuk waktu subuh. Ingat, sebelum masuk waktu subuh. Kenapa? Karena kalau pasta gigi itu ada air. Siwak saja, siwak yang tidak memiliki air, kalau dipakai setelah siang hari bulan Ramadan, maka hukumnya makruh. Bayangkan, sesuatu yang sangat disarankan oleh Nabi Muhammad, tapi ketika masuk bulan puasa, siang hari bulan Ramadan, siwak tidak lagi disunnahkan, bahkan dimakruhkan. Padahal Rasulullah pernah bersabda, "Laula ana atqa ala ummati la amartum
siwak fi kulli shalah. Kalau seandainya tidak memberatkan kepada umatku, laksana aku perintahkan mereka menggunakan siwak setiap mereka mau sholat. Tapi saat itu, setelah siang hari bulan puasa, setelah masuk waktu zuhur, tidak lagi disunahkan menggunakan siwak, bahkan hukumnya makruh. Kenapa? Karena dapat menghilangkan huluf fam lita'in, bau yang timbul akibat orang berpuasa. Bau mulut yang timbul akibat orang berpuasa disebut dengan huluf. Ada yang bilang huluf. Apapun itu, yang kita tahu adalah bau bisa bidhammil kha atau bifathil kha. Walaupun sebagian ulama melarang menggunakan fathah huluf, ada yang bilang huluf. Huluf yang lebih muhtamad, lebih sah, itu adalah bau mulut yang dihasilkan dari orang yang berpuasa. Di sini pun ada syaratnya. Kapan siwak dimakruhkan bagi orang yang berpuasa? Kalau seandainya bau mulut yang timbul disebabkan oleh puasa, bukan bau mulut yang timbul disebabkan oleh tidur. Orang yang tidur setelah masuk tulu'ul fajar, masuk waktu subuh dia tidur. Tiba-tiba dia bangun jam 10. Bau mulut yang timbul akibat tidur atau akibat berpuasa? Akibat tidur. Jika akibat tidur maka tidak dimakruhkan. Tidak mendapatkan fadilah itu. Yang dihilangkan, yang makruh untuk dihilangkan adalah apabila bau mulut yang ditimbulkan baru akan terjadi biasanya setelah zawal kalau kita nggak tidur. Kalau tidur mungkin ya habis bangun tidur pasti langsung bau. Kenapa? Karena mulut berhenti bekerja. Ketika mulut berhenti bekerja maka akan timbul bau mulutnya. Ya. Di sini diriwayatkan hadis sahih. Wal hulub fa masaim ajab indallah min rihil misk. Hulub fa masaim ajab indallah min rihil misk. Bahwa bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi bagi Allah daripada rihil misik. Daripada apa? Wangian misik, wangi-wangian, harum-haruman, wangi misik bahkan. Misik itu yang paling enak udah wanginya. Nggak ada apa-apanya sama bau mulut orang yang berpuasa. Indallah. Wala hulu famil sa'im ajab indallah min rihil misik. Taghyir raihatul kari allati fi famil sa'im. Tetapi yang ditemui hulub bil fathah wa hulub bil dhamm wal aktsaran yaqulun bil dhamm wal aktsaran la yujad la karena Quran sebab ba'da tuhur lianna hadzal hulub yakun inda Allah ra'ayatan adab indal malaika wa inda liqa'i wa inda ma yaqulun yang rugian video berlalu tetakuna adab min. Kenapa? Karena hulub ini sangat disukai Allah, sangat disukai malaikat. Bahkan ketika dibangkitkan kelak, hulub ini mendapatkan suatu tempat yang luar biasa di sisi Allah. Hadis fi Fathul Bari juz 1 nomor 113 halaman 113 wal Majmu' juz 1 halaman 275. Ya, jadi inda mazhab Imam Syafi'i dimakruhkan berpuasa untuk menggunakan siwak setelah zuhur. Yuzillah fil akhirat yakunu hayat. Hadza taghyir fi qama'im antan tazunnu kariha wa inna. Kita mungkin menciumnya enggak enak, tapi ingat malaikat lebih suka, Allah lebih suka. Jadi jangan dihilangkan. Makanya lebih baik nggak usah banyak bicara sama manusia ketika berpuasa. Ngapain banyak ngomong sama manusia? Nanti ngomong manusia pertamanya bagus, keduanya bagus, ketiganya jelek. Wali hadza karaha Imam Syafi'i siwak ba'da zawal. Labra siwak ini seperti dapat di dalam kitab Al-Um karangan Imam Syafi'i juz 2 halaman 101 Al-Habil Kabir juz 3 halaman 466. Wal qaul bi karahati siwak ditain wa adzun qaul apa wal Mujahid wa Ahmad wa Ishaq Ibn Rawai wa Abu Sur. Undur Tanhid Ibn Abdul Bar. Ya, ini pun pendapat dikuatkan oleh Atha wal Mujahid wa Imam Ahmad wa Imam Ishaq Ibn Rawai wa Abu Sur. Warohita Imam Malik mengatakan nggak apa-apa dan Abu Hanifah mengatakan nggak apa-apa. Jadi yang mengatakan makruh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan warohita diroksoskan, diberikan rukshoh, diberikan keringanan, nggak masalah. Terus Amr ibn Abbas, Rianillah Umar wa Ibn Abbas.
wa hujja min dhahab hadha al-malak lam yahud Ramadan wa qad ruwiya anna istaqwa wa sa'id. Walaupun diriwayatkan Rasulullah pernah menggunakan siwak, dan ini menjadi dalil bahwa rukhsahnya dibolehkan. Itu pendapat Ibn Abbas dan pendapat Umar radhiyallahu anhu. Walhasil lebih baik kita tinggalkan tadi. Kita tinggalkan sesuatu yang meragu-ragukan untuk kita kerjakan sesuatu yang tidak meragu-ragukan. Jadi setelah zawal, kalau kita ada bau bulu, lebih baik kita tidak menggunakan siwak. Tidak menggunakan siwak. Padahal sholat dengan siwak 70 kali lebih mulia daripada sholat bidun siwak. Bayangkan, kalau sholat berjamaah aja baru dibalas 27 kali dibanding sholat dia sendiri, tapi sholat menggunakan siwak dibalas oleh Allah 70 kali dibanding sholat biasa itu. Tapi kalau sudah masuk waktu zawal, tidak lagi disunnahkan, dan gak usah khawatir kalau kita biasa menggunakan siwak. Bahkan ketika kita tidak menggunakan siwak karena makruh, kita tetap dapat mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan siwak. Kenapa? Karena kita biasa melakukan. Kita tidak melakukan karena ada larangan dalam hal tersebut, maka Allah tetap akan mengganjarkan kita dengan hal tersebut. Waqad ba'dul fuqaha idza lam yahsul tabir fa mutadabbirin. Di sini diikat lagi oleh fuqaha. Ingat, kalau bau mulut yang terjadi bukan karena tidur. Entah dapat syaratnya orang yang berpuasa tidak tidur sebelum masuknya waktu zuhur. Kalau dia tidur biasanya bau mulutnya terjadi karena tidur. Wa inna ma qabla zawal fa inna hadha tabira ila al-fam yang saya pun disebabin naum latihan. Maka kalau dia tidur, bau mulut yang terjadi disebabkan karena tidur, bukan karena berpuasa. Kalau itu yang terjadi, maka menggunakan siwak tidak dimakruhkan. Kalau kita tidur pakai siwak lazawal tidak dimakruhkan. Pakai siwak kalau gosok gigi udah dijelaskan tadi. Kalau gosok gigi dijelaskan. Siapa yang gosok gigi dia nggak merasakan enzim pasta, odolnya dirasakan di tenggorokan, siapa yang bisa nggak merasakan? Kalau memang yakin nggak merasakan, silahkan. Tapi kalau kita merasakan di tenggorokan kita ada odolnya, kita terasa, maka udah membatalkan puasa kita. Membatalkan bukan lagi makruh, batal udah jelas. Hati-hati. Kita kumur-kumur aja, kalau kumur-kumurnya bisa mubalaghah, kita kumur-kumurnya berlebihan, sampai masuk airnya, maka puasanya batal. Dan makruh hukumnya mubalaghah fil matma wal istinsaq fi nahar Ramadan, dimakruhkan. Kita berlebihan dalam kumur-kumur tidak dianjurkan. Walihada la yukrahu fi waqtina ini. Hadza ma yadul khatib at-tabini wa rabbi. Menurut pendapat Imam Romli, Imam Khatib, maka tidak dimakruhkan kalau seandainya bau mulut yang terjadi akibat tidur. Tapi Ibn Hajar Ibn Hajar nggak berpendapat dalam hal ini. Ibn Hajar masih berlepas diri, dia tidak masih mau menggunakan siwak. Walaupun dia tidak mungkin hanya itu. Dan Al-Faqir mohon maaf lahir batin, mau masuk bulan Ramadan. Semoga Allah berikan kita hati yang bersih, hati yang putih, hati yang dibersihkan jiwa kita sehingga pantas menerima datangnya bulan Ramadan. Mulut kita mengucapkan marhaban bil Ramadan, marhaban ya sahur Ramadan. Kita mengucapkan marhaban selamat datang. Tapi kalau hati kita masih terdapat iri dan terhadap sesama, masih terdapat permusuhan terhadap sesama, maka kita masih jauh dari kalimat tersebut. Karena tempatnya tamu mau datang, kita bersihkan rumah kita. Rumah kita mana? Adalah hati kita. Rumah kita adalah hati kita. Kita bersihkan jiwa kita. Nanti Allah melihat pada malam pertama bulan Ramadan dengan pandangan yang penuh rahmat, dengan pandangan yang penuh kasih. Kita siap mendapatkan pandangan itu. Kenapa? Karena hati kita telah bersih, hati kita telah putih, hati kita telah murni.
bersih daripada sifat sombong, bersih terhadap sifat hasud, bersih terhadap sifat hikit terhadap sesama. Ya, kita ampuni, maafkan orang-orang yang berbuat salah sama kita, dan kita pun memberikan maaf bagi mereka, dan tidak nggak usah lagi diperkeruh permasalahan-permasalahan yang ada. Tapi kita doakan mereka yang belum mendapatkan limpahan taufiknya, Allah berikan taufiknya agar mereka kembali ke jalan yang lurus, mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Dan bagi saudara-saudara kita di Palestina, Allah berikan kesabaran yang sempurna. Allah melipat gandakan pahala mereka. Allah janjikan surga bagi mereka yang berjuang di jalan Allah membela Masjidil Aqsa. Dan bagi kita semua Allah berikan kenikmatan itu. Ya, semoga Allah bersihkan hati kita sehingga pantas mendapatkan fadilah masuknya bulan Ramadan. Masuk kita bulan Ramadan betul-betul bersih hati kita daripada sifat gil, daripada sifat hasud, sehingga betul-betul pantas mendapatkan pandangan Allah di malam-malam hari pertama bulan Ramadan. Besok udah malam hari pertama, mudah-mudahan kita siapkan diri kita dari sekarang, sambut Ramadan dengan hati yang bersih, sehingga tamu itu pantas kita muliakan. Ramadan tamu kita muliakan tamu kita dengan sebaik mungkin. Kita bersihkan rumah kita susun hati kita, maksudnya kita bersihkan sehingga betul-betul kita pantas melihat pandangan Allah, menerima pandangan Allah, pandangan yang dapat merubah kehidupan kita insyaallah. Pandangannya satu kali saja dengan ainur rahmah tudawi kullama min amradis sakinah, semakin membersihkan kerak-kerak yang ada di hati kita. Yang tersisa dalam diri kita ada sifat kotor, sifat sombong, sifat ujub, sifat riya, sifat apapun, penyakit-penyakit hati, Allah bersihkan sebersih-bersihnya. Ya Arhamar Rahimin irhamna, ya Arhamar Rahimin irhamna, irhamna wal muslimin fi jami'il jihad. Allah, kami memohon pelindung padamu ya Allah dari segala macam bentuk penyakit hati kami, ya, sehingga kami pantas dan baca surat Al-Fat di awal layla min Ramadan. Inna fatahna laka fathan mubin. Sedikit aja, baca, nggak hafal, pegang Quran, baca kalau bisa baca setelah ba'diyatul isya, setelah sholat, baca surat Al-Fat sebelum kita mengerjakan tarawih, sehingga pantas kita menerima pandangan Allah. Karena Allah malam pertama bulan Ramadan, Allah melihat ke penduduk bumi, Allah, penglihatan yang penuh dengan kasih. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan. Mereka yang saling bermusuhan nggak dapat itu. Mereka yang saling sengketa satu sama lain nggak dapat itu. Makanya selesaikan sudah semua. Sudahi semua yang ada, perselisihan yang ada di antara umat muslim saat ini. Semoga Allah selesaikan. Dan kita berharap kepada Allah betul-betul berikan hati yang bersih dan hindari daripada gunjingan, memfitnah, menggunjing, menceritakan perbuatan orang lain, karena dapat menggugurkan pahala puasa. Bahkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal batal puasanya. Kita menurut Imam Syafi'i enggak, hamsun yuftirna fa'idhiba wa namim wal kadhiba wal yamin wal kadhiba wa nadhur bisahwat. 5 perkara yang dapat menghilangkan pahala puasa. Dalam riwayat membatalkan puasa. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal batal puasanya apa? Berkata bohong, menggunjing, mengadu domba, bersumpah bohong, dan melihat dengan sahwat. Ini 4 dari mulut, 1 dari mata. Yang 4 dari mulut biasanya karena kita melihat sesuatu yang kurang bagus, kita mendengar sesuatu yang kurang bagus, maka jaga mata dan telinga supaya yang keluar dari lisan pun bagus. Kalau kita mau yang mulut kita berbicara yang bagus, yang indah, yang bermanfaat, maka jaga mata telinga kita tidak mendengar dan melihat kecuali yang bermanfaat. Kalau kita biasakan melihat yang bermanfaat, mendengar yang bermanfaat, mendengar yang berfaedah, maka lisan pun akan berbicara pembicaraan yang mengandung manfaat buat orang-orang di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Hanya indah pendapat Al-Fakir sampaikan. Al-Fakir sekali lagi mengucapkan mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan dari perilaku, perkataan, perbuatan, sengaja ataupun tidak sengaja. Al-Fakir mohon dibukakan pintu maaf yang luas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.